Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Momon di sini dalam kisah misteri dan pengalaman nyata di channel Kembang Setamat. Terlebih dahulu ucapkan say hai untuk para penghuni gaib dimanapun kalian berada. Kisah untuk kali ini berdasarkan pengalaman seseorang yang di sini tidak berkenan disebut namanya. Tapi sebelum kita lanjut ke cerita, seperti biasa berikan dulu jempol kalian dengan cara like, komen, dan subscribe untuk menambah daya magis pada channel ini. Kisah kali ini datang dengan judul Hantu Bekas Pembantaian. Tanpa harus berlama-lama lagi, mari kita tebar misteri. Aku punya teman SMA, tapi nggak satu sekolah. Namanya Rini. Dia anak dari orang paling kaya di desaku. Anaknya cantik, sederhana. Kadang aku juga suka dikasih boncengan sama dia. Tapi nasibnya begitu tragis. Di jalan waktu dia naik motor sendiri sehabis buka bersama, dia dibegal. Di jalan pematang sawah yang di pinggirnya banyak semak-semak belukarnya. Sebelum digorok lehernya, Rini diperkosa dulu. Dan motor, dompet serta perhiasannya dibawa kabur semua. Paginya, banyak warga yang berdatangan melihat jasad Rini yang benar-benar mengenaskan. Lehernya hampir saja terputus. Dengar-dengar, motifnya bukan pembegalan, tapi ada seseorang yang sengaja membunuh karena iri terhadap kejayaan ayah Rini itu. Aku juga sempat melayat, dan keluarganya tidak ingin jasad Rini dipublikasikan. Setelah kejadian itu, dengar dari tukang nasi goreng yang mangkalnya nggak jauh dari tempat itu. Banyak sekali orang-orang yang lewat jalan itu dihantuinya. Ada yang lihat Rini pakai baju lusuh duduk di buk pinggir jalan. Ada juga yang lihat dia berdiri di pohon sambil melambai-lambaikan tangannya. Dan yang dihantuinya itu pun pada mampir dan cerita ke tukang nasi goreng itu dengan wajah ketakutan. Dan rata-rata yang menjumpai hantu Rini itu semuanya laki-laki. Aku yang jadi temannya saja benar-benar sedih mendengarnya, apalagi orang tuanya. Kebetulan tukang nasi goreng itu langganan ibuku. Waktu itu aku mampir dan menanyakan hal tersebut. Dan mamang itu pun menceritakan semuanya. Bahkan mamang itu juga pernah didatangi hantu Rini. Gini katanya, hantu Rini, "Mang, mesen mie gorengnya satu." "Iya Neng," sahut mamang itu. "Mang, kemarin-kemarin ada anak dibegal di situ. Mamang dengar nggak teriakannya?" Mamang itu menyaut lagi, "Nggak tahu Neng, kan tempat begal dari tempat sini kan sedikit jauh, noh di seberang sono." Tega bener tuh orang, bener-bener sadis. Makanya Neng mesti hati-hati, jalannya panjang banget, yang lewat juga jarang. Jadi kalau mau lewat situ minimal jangan sendiri. Apalagi katanya anak itu gentayangan Neng. Mamang juga kadang merinding sendiri. "Kenapa nggak pindah Mang?" tanya hantu Rini. Mamang itu menjawab lagi, "Ya Neng, Mamang kan udah tahunan nyari rezeki di sini. Kalau pindah nanti langganan pada bingung." Hantu itu kembali bertanya, "Mang, tahu nggak anaknya?" Mamang itu kembali menjawab, "Nggak tahu Neng, pas ketemunya kan pagi. Mamang udah pulang ke rumah. Kata orang-orang sih cantik Neng. Anaknya Pak Haji N, itu loh orang paling kaya di desa ini." Hantu, seperti aku ya Mang anaknya. Mamang sudah mulai merinding ketika Rini bilang seperti itu, dan Rini pun tertawa. Tak lama kemudian, pluk, kepala Rini jatuh dan terpasang kembali. Hantu Rini lalu pergi melayang dan menghilang. Mamang itu pun gak bisa berkata apa-apa. Dan sebisa mungkin, Mamang menyebut ayat-ayat Allah. Setelah peristiwa itu, Mamang langsung tutup. Dan Mamang gak jualan selama beberapa hari karena masih trauma. Dan geger ini pun datang di mimpi ibunya. Ia bilang ke ibunya, arwahnya gak akan tenang sebelum yang menggorok lehernya itu tertangkap. Setelah beberapa hari, tersangka pun ditemukan di luar kota. Dan keluarga mengadakan doa bersama di mana tempat dia dibegal dan kuburannya juga. Ayah Rini cerita, dia melihat Rini dari kejauhan sambil duduk manis dan tersenyum. Akhirnya, jalan itu pun sudah tak ada hantu Rini lagi. Itulah tadi kisah seram tentang hantu Rini. Semoga menjadi pembelajaran untuk kita semua, agar tidak sendirian saat melewati jalanan yang sepi. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Semoga bermanfaat untuk temani harimu bersanding hidup dengan makhluk dari dunia lain. Tetaplah menebar misteri dan salam kembang setamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.